Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Mul. Bagaimana kabarnya Pak Amir? Beberapa hari ini saya nggak ketemu dengan jenengan. Alhamdulillah Bu, sehat. Ya memang hari ini banyak sekali Bu kegiatan. Maklumlah Bu, bulan Agustus kegiatan 17-an itu luar biasa padatnya. Ada yang perjusami 3 hari, ada kegiatan nanti yang terakhir tanggal 31 itu kegiatan karnaval itu Bu, penutup itu. Ada apa Bu? Jadi saya ganggu ya waktunya hari ini kita ketemu. Oh, kalau hari ini enggak. Ini kan lagi ngobrol kita. Enggak apa-apa Bu. Di pas kosong ya hari ini nggak ada Ya, jadwal ya. ya Bu, nggak apa-apa. Santai mawon kali kulo. Wong lali mawon lah. Gini Pak Amir ya, saya hanya mau curhat aja. Kebetulan kan tahun ini saya mendapatkan beban tugas sebagai wali kelas. Dan ya kebetulan jadi anak buah saya ini orang Ponorogo bilang bedik-bedik gitu Pak. Ya pas anaknya itu sering nggak masuk, terus di kelas itu juga motivasi belajarnya rendah. Jadi kemarin itu ketika saya ngecek dari apa absensi itu kok seperti ini ya murid saya gitu. Dan selaku guru BP penjenengan meskipun masih muda itu kan tentunya punya pengalaman dan punya ilmu untuk mengatasi yang seperti ini gitu. Ya, enggak juga Bu, sama aja. Kira-kira Bu, dari yang Bu Umbul katakan itu, skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira posisi murid Ibu itu pada angka berapa itu? Gimana ya Pak ya? Saya cek dari hasil absensi minggu terakhir kemarin itu agak parah Pak. Masalahnya dari 1 minggu itu 3 hari nggak masuk. Jadi ya saya memberi angka berapa ya? Sudah maksimal 5 lah Pak posisinya untuk saat ini. Terus kira-kira yang Ibu menginginkan itu posisi anak itu sampai angka keberapa? Kalau saya mau buat target itu kan saya harus melihat dulu kira-kira faktor apa yang melatar belakangi anak ini itu kok seperti ini gitu. Jadi ya saya nggak bisa target yang muluk-muluk Pak, udah 7 aja gitu. Biar Terus ada bagaimana perbaikan. itu Bu? Gitu. Iya. Terus itu bagaimana Bu? Sebenarnya gini Pak, dari akhir minggu kemarin itu setelah saya melihat rekap absensi, itu saya melihat hal seperti itu saya sudah mencoba menghubungi lewat WA, sudah berapa kali itu nggak dibalas, akhirnya dibalas juga, katanya janji mau masuk, tapi juga belum masuk juga awal minggu. Kemudian saya sudah berusaha juga untuk uh, ke rumahnya gitu, saya temui di rumahnya, itu saya saya bimbing lah, kamu seharusnya seperti ini, kamu tidak perlu meninggalkan sekolah dengan alasan-alasan yang tidak jelas seperti itu. Jadi bagaimana rencana Ibu Umul nanti ke depannya? Nah itu Pak yang saya bingungkan itu Pak. Terus, Apa gini ya, mereka itu kan hanya tinggal dengan mbahnya di rumahnya, itu hanya tinggal dengan mbahnya. Jadi dari beberapa anak yang bermasalah itu semuanya di rumah itu tidak satu rumah dengan orang tuanya gitu. Boleh cerita ya Pak Amir ya? ya silakan Bu. Itu ada yang orang tuanya itu udah bercerai, Yeah. bapaknya udah punya keluarga baru, sementara ibunya kan harus untuk memenuhi kebutuhan ekonominya harus bekerja. Kalau di daerah tempat kerja saya seperti itu, saya kira bekerja sendiri itu juga tidak cukup untuk kebutuhan, jadi dia harus kerja di luar daerah. Terus satunya lagi itu orang tuanya sebenarnya masih utuh dari keluarga yang bukan broken home lah istilahnya. Cuma gini Pak Amir,
karena keterbatasan ekonomi juga, jadi kedua orang tuanya itu akhirnya keluar daerah untuk mencukupi kebutuhan. Gitu. Jadi sebenarnya ya saya tidak menyalahkan mereka-mereka ibunya atau kedua orang tuanya tadi untuk bekerja di luar daerah, tapi mungkin beliau-beliaunya ini tidak berpikir jika saya ini jauh dari anak saya, bagaimana perhatiannya, bagaimana pengawasannya itu mungkin tidak dipikirkan oleh mereka, Pak. Terus kemudian kira-kira apa yang akan Ibu Umul lakukan? Angan-angan saya itu saya ingin cari nomor kontak dari orang tuanya itu, Pak. Ini masih itu kemarin mencoba untuk menghubungi keluarga dekatnya itu. Kalau mbahnya itu sudah tidak tahu nomor telepon, tidak tahu. Akhirnya saya berusaha mencari keluarga yang agak dekat yang masih muda itu saya untuk mencari nomor kontaknya. Tapi saya sejauh ini belum menghubungi. Masalahnya begini Pak Amir, kalau saya sebagai wali kelas itu saya belum ngobrol dengan penjenengan apakah secara prosedural ya di pembinaan anak itu harus melalui BP dulu baru ke wali murid atau boleh wali kelas, maksud saya wali kelas itu langsung ke wali murid seperti itu Pak Amir. Ya tentunya boleh Bu, karena itu kan sebuah pendekatan yang lebih kondusif, lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, nanti rencana Ibu dengan kondisi orang tua mereka yang semacam itu, bagaimana kira-kira? Supaya Gini bisa Pak, saya berhubungan. ingin menghubungi mereka dulu, saya akan kirim pesan dulu lah, kalau saya ini dari gurunya di sekolah gitu, terus ini ada sedikit ingin curhat lah, ingin ngobrol-ngobrol tentang anak-anaknya yang sedang belajar di sekolah gitu. Dulu saya tidak akan mengungkap permasalahan ini dulu, baru nanti jika orang tuanya itu sudah care ke kita, terus kita ngobrol-ngobrol nanti lewat chat aja dulu. Kemudian saya kalau kira-kira kondusif gitu saya akan minta waktu Pak, akan minta waktu kapan nggih bisa ngobrol bareng untuk lebih banyak tahu tentang anak putra putri penjenengan yang ada di sekolah kami gitu. Bu Nul dengan cara yang semacam itu kira-kira punya keyakinan apa enggak untuk Nah, bekerja sama ke orang tua yang kondisinya orang tuanya itu enggak di rumah Bu, ada yang kerja di luar. ya itu Pak, saya sekarang curhat ke Pak Amir itu saya butuh dukungan Pak. Oh Apalah iya. kira-kira dengan seperti ini itu bisa gitu Pak. Kalau nanti memang orang tuanya memang bisa dihubungi dan memiliki waktu, yang jelas nanti Bu Umul tentunya pasti mencari waktu ya. Iya Pak, iya. Saya akan mencari waktu yang tepat. Artinya gini, saya akan mengikuti alur waktu dari orang tuanya agar orang tua itu merasa dihargai gitu. Jadi kita nanti ketika bicara itu enjoy sehingga menghasilkan hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan keluarga keluarga dari murid itu. Sehingga dengan seperti itu kan kita gimana kalau orang Jawa itu ada ewoh pekewuh gitu, gurunya baik kita masa ndak dukung, padahal yang diatasi ini permasalahan anak-anak kita gitu. Jadi saya harap nanti dengan hubungan yang care antara wali kelas dengan wali murid itu akan membangun kolaborasi yang positif Pak antara pihak keluarga murid dengan dengan wali kelas atau dengan pihak sekolah umumnya. Oke. Berarti nanti itu adalah bagian dari target Bu Umul intinya. Iya, 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 seperti itu, Pak. Berarti intinya Bu Umul punya keyakinan ya tentang itu. Ya,
alternatif itu memang karena beliau-beliaunya itu jauh ya, itu akan saya lakukan. Dan meskipun tidak besar keyakinan saya, itu ya saya yakin bahwa nanti dengan berkolaborasi dengan orang tua itu akan membangun motivasi dari murid tersebut. Ya, semoga nanti ya Bu, usaha Ibu, karena Ibu Mul kelihatannya sangat yakin sekali bisa berkolaborasi dengan orang tua, karena memang tujuannya adalah untuk memotivasi anak supaya lebih disiplin lagi. Dan saya yakin nanti Bu Mul pasti mampu itu. Pasti. Iya Pak Amir ya. Setelah saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Amir, saya lega Pak, ini sudah dapat pendukung untuk apa yang akan saya lakukan ini. Saya merasa mendapat dukungan dan insya Allah nanti akan segera saya realisasikan. Terus apa ya Bu? Kalau Bu Mul sudah merasa lega, sudah merasa termotivasi, ya saya sebagai rekan tinggal hanya bisa berdoa Bu, semoga rencananya Bu Mul bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dan nantinya akan saya tunggu Bu untuk minggu depan kira-kira bagaimana perkembangannya. Insya Allah Pak ya. Nanti setelah saya berhasil menghubungi beliau-beliaunya, insya Allah saya akan komunikasi dengan Pak Amir lagi untuk bagaimana lanjutnya itu. Ya, nanti kalau sekiranya itu memang efektif dan sukses, tentunya itu akan bisa kita terapkan di sekolah. Ketika nanti ada permasalahan-permasalahan yang sejenis semacam itu tuh. Iya Pak Amir ya. Terima kasih waktunya Pak Amir, mungkin waktu istirahat penjenengan tercipta untuk pertemuan kita kali ini. Ya, saya pamit. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.